Surprise! Halo semuanya, terima kasih udah buka video ini. Seperti yang ada di judul dan yang ada di thumbnail, hari ini aku pengen share beberapa informasi terbaru. Informasi terbaru ya tuh. Pengen share beberapa hal baru lah dalam hidup gue dan juga bacaan baru gue yang nanti gue bakal pengen kasih beberapa rekomendasi juga sih. Nah mungkin let's get started dulu dengan hal yang paling baru, my look. Kalau ini adalah video pertama gue yang lo tonton, ini adalah pertama kalinya gue menggunakan hijab di YouTube. Ini harus banget gue mention karena ini adalah satu dari alasan gue kemana aja selama 7-8 bulan ke belakang. Jadi keputusan untuk menggunakan hijab itu adalah keputusan yang datangnya tuh secara tiba-tiba. Dan gue tuh nggak kebayang pada saat itu apa aja kira-kira impactnya yang harus gue persiapkan ketika gue pakai hijab. Salah satunya adalah mempersiapkan diri atau mengumpulkan kepercayaan diri untuk tampil menggunakan hijab depan kamera. Karena gue tuh baru tahu kalau misalnya orang pakai hijab kan tiap orang punya style yang beda-beda. Nah gue tuh nggak menemukan itu selama 7 bulan ke belakang. Gue pengen bikin video juga jadi kayak nggak pede gitu, kayak ih gak cakep deh gue gitu. Sekarang bukan berarti cakep juga sih, cuman kayak ya udahlah ya. A fun fact tentang gue pakai hijab tuh, pakai hijab di malam Natal. Kayak hidup gue aneh dia makin kesini, kayak siapa yang hari raya, siapa yang dapat hidayah. Tapi anyway, gue ngerasa sebenarnya dengan menggunakan hijab ini ya bisa dibilang lebih banyak untungnya ya daripada kekhawatirannya gitu, bisa dibilang. Gitulah, nggak penting nggak sih kita ngomongin hijab? Kenapa kita jadi ngomongin hijab? Semoga teman-teman juga bisa membantu mendukung gue supaya gue lebih pede lagi sih, cia gitu. 7 bulan terakhir tuh nggak cuma tentang hijab sih. Ternyata di tahun ini pun gue juga banyak discover hal-hal baru sih dalam hidup gue. Gue jadi banyak lebih mendokumentasikan banyak hal. Kalau dulu tuh gue beneran kalau dokumentasi ini ya udah sekedar emang gue plan gitu, kayak oh gue pengen bikin konten ini gue plan. Nah sekarang tuh agak lumayan kebalikannya. Jadi gue kayak ngelakuin sesuatu terus gue dokumentasi, terus gue baru kepikiran ini kayak bagus nih buat dijadiin konten apa gitu. Rasanya jadi lebih menikmati momen aja sih sebenarnya. Momennya tuh jadi datang sendiri tanpa dipaksa gitu. Makanya mungkin nanti kedepannya beberapa video-video di YouTube gue juga pengen nunjukin beberapa momen itu sih, momen-momen yang not necessarily tuh tentang buku gitu, tapi journey of me discovering myself gitu. Well, random banget gue. Apaan sih? Beberapa hal yang baru juga yang gue temukan di tahun ini adalah ternyata ada sedikit pergantian selera gue dari yang sebelumnya sama yang sekarang. Turn out tahun ini ternyata gue jauh lebih banyak baca buku non-fiction dan surprisingly gue mulai menikmati sih baca buku non-fiction. Selain itu sebenarnya buku terjemahan juga salah satu surprise terbesar gue tahun ini sih. Kalau lo ingat di beberapa video gue mungkin gue sempat mention bahwa gue tuh nggak terbiasa baca buku terjemahan. Yang mana kalau gue tonton lagi videonya kayak anjir cringe banget. Tapi sekarang gue jadi kayak mulai membuka diri, terus gue jadi kayak tahu oh iya ya ternyata dengan baca buku terjemahan tuh beneran bisa membuka knowledge kita jauh lebih besar gitu loh. Pretty much grow up aja kali ya guys. Anyway, ngomongin beberapa bacaan baru, ada salah satu juga format bacaan baru yang baru gue temukan tahun ini. Gue baru aja senang atau menikmati fanfiction. Gue tuh baru ngeh ternyata fanfiction tuh se-addicting itu ya. Serem juga. Jadi semuanya tuh sebenarnya berawal dari Wattpad. Sampai akhirnya gue tahu tuh dulu rame sama fanfictionnya One Direction. Ini karena gue juga suka BTS dalam 3 tahun 4 tahun terakhir. Ketika gue baca Wattpad, itu tuh kayak ada rekomendasi fanfiction BTS. Gue langsung kayak kaget, kayak oh, apa nih? Ternyata banyak banget teman-teman fandom kali ya. Dan gue rasa nggak cuma BTS aja sih, ada fans dari idola-idola yang lain membuat cerita dengan visualnya terinspirasi dari para idol-idol ini. Cuman kalau di Wattpad tuh kecenderungannya mereka tuh bener-bener mengadapt si idolnya. Jadi kayak nama idolnya, visual idolnya itu bener-bener dia adapt dalam sebuah cerita yang mereka bikin gitu. Terus tiba-tiba di akhir tahun atau awal tahun gitu gue menemukan satu format, yaitu alternative universe. Ini sebenarnya kata lainnya ya sama aja sih fanfiction, cuman biasanya alternative universe atau AU itu tuh lebih akrab disebut untuk cerita-cerita atau fanfiction yang ditulis atau di-share dalam format Twitter gitu kali ya. Pas gue baca, waduh, teman-teman penulis alternative universe mereka tuh menggunakan atau mentransformasi nama-nama para idol itu menjadi nama lokal. Jadi kalau gue baca AU lokal gitu ya, nama personil BTS bakal diganti jadi nama orang Indonesia dengan set yang Indonesia. Cuma mereka menggunakan reference visualnya itu tuh visual idol, yang mana yang nggak ada bedanya sama novel-novel yang kalau gue beli atau novel teen lit yang gue baca. Terus yang paling gue suka sebenarnya dari AU adalah effort yang dikeluarin sih, kayak wow ekstra banget. Jadi
Jadi kalau di Wattpad kan itu bener-bener kayak ebook lah ya, bener-bener full narasi. Kalau Alternative Universe, mereka tuh menceritakan storyline-nya itu tuh dalam bentuk fake tweet, fake chat. Jadi mereka bikin chat room gitu. Bagaimana satu karakter berkomunikasi dengan karakter lainnya, itu tuh kayak capturean chat room gitu. Yang mana katanya sih udah ada aplikasinya juga ya untuk bikin si fake chat itu. Cuma maksud gue itu effortnya gede banget loh. Berarti kan lo harus pindah-pindah aplikasi ya untuk bikin itu, dan untuk menggabungkan itu tuh dalam satu thread Twitter. Ketika gue baca, kayak dibikinnya tuh nggak ngasal gitu loh. Dipikirin matang-matang karakternya tuh kayak apa, transformasi karakternya seperti apa, konfliknya kayak gimana. Gue salut banget sih sama orang yang beneran mau meluangkan waktunya untuk bikin ini semua. Ada banyak banget sebenarnya AU yang gue baca. Cuma di video ini ada top 5 rekomendasi AU dan juga fanfiction yang gue suka. Langsung aja kita masuk ke rekomendasi. Oke, di rekomendasi pertama ini adalah AU yang kayaknya populer banget pada masanya. Ini juga AU pertama yang gue baca dan ngebuat gue jadi suka banget sama dunia AU. Ini adalah Mahika. Yang gue suka dari ceritanya itu adalah pertama, karakternya tuh kuat banget. Jadi bagaimana si penulis ngeportray tiap karakternya dalam setiap adegan tuh konsistennya tuh kuat banget. Conversation antara satu karakter dan karakter lainnya tuh kayak seru gitu. Jadi kayak kita tuh kayak berasa temennya banget gitu, karena kayak jokesnya juga relevan banget. Jadi si Mahika ini menceritakan cerita tentang si Dara. Dara ini ceritanya dia anak kuliahan, tapi dia punya sahabat. Nah, sahabatnya tuh seniornya namanya tuh Aksa. Kayak bener-bener selalu ada buat Dara dan ngeprotek Dara kemanapun. Dara sendiri itu tuh punya satu kakak cowok yang dihormatin sama anak-anak tongkrongan gaulnya. Dara dan Aksa tuh dihormatin, namanya Wira, Mahawira dan Eswara, yang diperankan oleh Seokjin. Aduh, pusing bala gue. Si Wira ini tuh bener-bener ngeprotek si Dara. Sampai suatu ketika ada satu event di kampusnya yang mengharuskan Dara bertemu dengan cowok lainnya, yaitu bernama Dihan. Nah, si Dihan ini itu tuh juga masih kayak satu tongkrongan sama si Aksanya ini, walaupun kayak junior Aksa. Si Dihan nih awalnya cuman kayak pengen marah-marah doang sama Dara, dan dia juga tahu dia nggak akan mungkin ngedeketin Dara karena Dara adiknya dari si Wira yang mana dia hormatin juga. Sampai akhirnya ada satu momen di mana Dara sama Aksa takut ketahuan bahwa mereka pernah berduaan gitu. Akhirnya Dehan pura-pura jadi gebetannya Dara supaya si Dara sama si Aksa nggak ketahuan sama Mas Wira. Nah, langsung deh tuh mulai cinta segitiga. Ya lo tau lah ya, ada satu cewek terus diperebutkan sama Aksa yang visualnya kayak Kim Taehyung, Dihannya visualnya John Jungkook. Wah, itu kan yang kalian mau diperebutkan mereka? Gak apa-apa, silahkan, aku sama Mas Wira aja. Another reason gue suka adalah karena transformasi karakternya. Jadi semua orang tuh kayak punya problem, dan tiap karakternya tuh bener-bener bertransformasi gitu. Kayak tadinya dia tuh yang takut atau biasa aja, tapi tuh dia belajar dari kesalahan tiap event-event yang terjadi dalam ceritanya. Terus sampai akhirnya dia tumbuh berkembang aja gitu karakternya. Nah, linknya gue taruh di bio, jadi kalian bisa tinggal pencet aja untuk langsung baca. Langsung ke rekomendasi yang kedua. Nah, yang kedua ini gue tuh sering suka kebalik sama Mahika, karena secara konsep tuh agak mirip. Terus sama-sama diperebutkan oleh Kim Taehyung dan John Jungkook. Jadi saya suka kebalik-balik gitu. Cuman yang satu ini tuh jauh lebih menghangatkan hati ya, kalau gue bisa bilang. Dan gue bener-bener sangat-sangat merekomendasikan lo buat baca ini, karena menurut gue ceritanya seru gitu. Kayak berasa deg-degannya, terus kayak bahkan sampai akhir lo tuh bener-bener kayak tersayat-sayat hatinya. Ini ya judulnya adalah Pertama, yang ditulis oleh Nana Vita. Ini ada karakter namanya Ayara. Ayara ini sama, dia tuh sahabatan juga sama satu cowok namanya Rega. Awal tuh sebenarnya diceritain mereka tuh kayak kok mereka deket banget, mereka sahabatan. Pokoknya Rega tuh ngeprotek Ayara banget. Di Mahika itu yang ngeprotek kakaknya, yang ini tuh si Reganya. Jadi ini tuh sahabat cowoknya yang bener-bener ngeprotek dan gak ngebolehin Ayara buat deket sama siapapun. Si Rega ini juga terkenal sebagai ketua Butek atau Buaya Teknik. Butek itu ada beberapa angkatan. Salah satunya juniornya yaitu Dehan. Ini ceritanya dia tuh taruhan sama temennya untuk bisa dapetin Ayara. Walaupun teman-temannya udah pada bilang kayak janganlah, itu nanti lo dipukulin lo sama Rega. Enggak, gue penasaran gue bisa nggak dapetin si Ayara. Akhirnya dia bersikuku untuk bisa mendapatkan Ayara. Walaupun Ayara awalnya nggak mau, tapi kok lambat laun malah jadi suka dengan challenge-nya. Sampai akhirnya ternyata diketahui bahwa Rega itu tuh juga punya pacar, tapi yang dia sembunyiin dari siapapun, termasuk dari Ayara. Terus Ayaranya tuh takut ceweknya nih cuman morotin Rega aja. Tapi turn out ternyata si karakter
karakter perempuan pacarnya Rega ini soft banget. Namanya dia Ilona sih, kayak pacar Backstreetnya Rega, karena Ilona tahu bahwa Rega tuh terkenal, banyak temennya. Sementara Ilona nih anaknya kayak sukanya sendiri, nggak mau terlalu terbuka. Dia punya certain trauma, dia punya certain problem yang dia nggak pengen orang-orang tuh pada tahu. Dan Rega kayak ngerasa dia sosoknya pengen ngelindungin si Ilona ini. Berasa jadi sih ada Rega sama Ilona, ada si Ayara sama si Darendra. Tadi kok ngomongnya Dihan atau Darendra ya? Oh ya Allah, lupa. Namanya Darendra, sorry. Nah, yang paling gue suka dari ceritanya adalah ini tuh bukan cuma cerita cinta biasa dan cerita cinta kayak play hard to get gitu, tapi juga kayak ceritain tentang bahwa ada mental health issue-nya juga di sini. Ada keputusan-keputusan yang akhirnya ya udah ini tuh self love. Berasa banget ditulis sama Army sih, karena semua pesan-pesannya tuh yang kayak disampaikan juga sama BTS gitu. Jadi kayak pretty much kayak kita bisa rasain universe-nya dan kita bisa ngerasain pesan kuat yang pengen disampaikan sama penulisnya juga sih. Nah, selanjutnya ini adalah fanfiction yang ada di Wattpad sebenarnya. Ini adalah Married with Ex Idol. Gue bisa bilang ini ceritanya bagus banget karena ditulisnya dengan sangat rapih dan sangat cantik. Kayak kalau ini dibukuin dan bukan BTS gitu ya, bukan fanfiction BTS, gue rasa gue tetap masih pengen baca sih. Nah, buat yang belum tahu, Married with Ex Idol ini menceritakan tentang Yoongi setelah dia sudah retired jadi idol. Sekarang dia ceritanya jadi produser musik. Terus dia dijodohin sama keluarganya karena udah ada janji gitulah intinya sama keluarganya. Terus dia kayak ya udah dia nggak peduli, terus dia mau aja gitu dijodohin sama Hana, seorang editor penerbit buku gitu. Nah, cuman pernikahan mereka tuh disembunyikan, jadi Hana nggak bisa ngomong ke orang kalau misalnya dia udah nikah. Yoongi nih ngerasa kayak ya udahlah, dia juga nggak cinta-cinta banget, cuma peduli sama kerjaannya aja, dia pengen nurutin orang tuanya, ya udah dia nikah. Tapi kayak kalau dia diceraiin sama Hana ya udah, dan dia percaya Hana bakal menceraikan dia juga anyway, jadi dia nggak begitu put effort dalam pernikahan itu. Tapi tanpa disangka ternyata Hana tuh bener-bener effort banget dan kayak dia sabar banget aja sama Yoongi gitu. Yang akhirnya mulai meluluhkan Yoongi kayak, kok nih orang baik banget, kok dia nggak cerai-ceraiin gue. Aduh, rasanya tuh manis banget ceritanya. Dan konfliknya tuh bener-bener drama banget yang kayak gue nggak expect semanis ini tuh punya drama sedark itu. Kalau lo suka cowok-cowok ceritanya cowok-cowok cuek gitu, mungkin lo bakal suka dengan karakter Yoongi sih di sini. Nah, yang selanjutnya ini secara bobot cerita jauh lebih berat. Judulnya adalah Untitled. Nah, ini ceritanya anak SMA dengan kehidupan geng. Si Juni ini ceritanya dia tuh suka banget sama Junior. Dia pengen kayak organisasi gitu, bisa kerja bareng lah sama si Junior. Tapi ternyata ketika dia lagi pengen mencoba mendekatkan diri ke Junior, ternyata tiba-tiba ada satu orang random nge-DM dia dan marah-marah sama dia. Namanya Givari Grisha, tapi biasa dipanggil Givari. Nah, yang paling lucunya, si Juni ini tuh juga punya sahabat namanya Sukma. Terus si Juni ini juga punya mantan pacar namanya Raka. Nah, si Raka, Sukma, Junior sama si Grisha Givari itu tuh satu geng semua intinya. Tapi dalam cerita ini sebenarnya ya tentang gimana Juni akhirnya memilih siapa nih. Apakah memilih Junior, apakah memilih Giva, atau memilih balikan sama Raka, atau misalnya kayak sama Sukma ternyata nanti. Tapi intinya adalah tentang si Juni yang juga diprotek lah sama si gengnya ini. Tapi sebenarnya yang menarik adalah bukan cuman sekedar itunya aja. Nama geng mereka ini Bahu Reksa, geng yang bersatu karena mereka semua punya masalah yang sama di rumahnya. Mereka nggak nyaman tinggal di rumah. Akhirnya mereka berkumpul jadi satu, punya satu tongkrongan. Disitulah mereka ngerasa kayak akhirnya mereka punya keluarga. Seru sih karena ceritanya nggak cuma limited ke romance, tapi juga tentang kayak family problem dan juga tentang friendshipnya tuh juga kuat banget gitu. Bagaimana kayak mereka kalau misalnya tawuran atau berantem sama orang, problemnya kayak apa, terus resikonya seperti apa. Bener-bener ceritanya tuh kayak SMA vibes banget gitu. Nah, yang terakhir ini emang pertama susah banget nyari aku yang main cast-nya tuh Seokjin. Kalaupun ada, Seokjin tuh selalu diportray jadi yang kayak orangnya bercanda, joking around. Padahal sebenarnya menurut gue Seokjin aslinya nggak gitu. Waduh. Cuman gue ngerasa sebenarnya Seokjin tuh gue pengennya sebenarnya dipotret kayak orangnya cool, cuek, sebenarnya low key sayang, tapi kayak nggak begitu menunjukkan. Nah, gue menemukan satu AU yang pas banget nih dengan karakter Seokjin yang gue pengen itu. AU yang baru, cuman dia tuh lama banget update-nya. Tapi kalau misalnya lo cari dengan karakter dengan Seokjin yang kayak gitu juga, lo bisa coba namanya Black Bracelet. Ini mungkin secara tulisan nggak begitu rapi ya dibandingin AU-AU yang lainnya. Cuman pendalaman karakter si Seokjin nih on point banget dan bener-bener bikin kita nih kalau misalnya lo suka sama Seokjin ya, lo bakal ngerasa kayak manis banget. Suka banget gue sama AU ini. Dan dia tuh setiap selesai update gitu, dia tuh selalu selesai di momen-momen yang menggantungkan gitu. Jadi gue kayak gak sabar mau
mau baca sisanya. Ini menceritakan tentang Rendra. Pokoknya dia dijodohin sama namanya Aura. Dia dijodohin karena Seokjin ini udah pernah punya istri tapi istrinya meninggal. Ternyata Seokjinnya bilang katanya dia mau ceraiin Aura. Temen-temennya Rendra nih kayak mau ceraiin, dia kan cakep. Ya udah kalau lu mau ceraiin, gue kenalin aja sama temen gue yang lain. Toh lu ceraiin juga anyway akhirnya. Rendranya mulai ketar-ketir dong. Gue sedih ya dia mau dikenalin sama orang lain. Coba aja deh, baca deh. Tapi please expect mungkin ada beberapa part yang kayak aduh, kayak nggak penting-penting banget. Tapi tetap aja ada Seokjin I love. Ya udah kayaknya itu dulu rekomendasinya for now. Sebenarnya punya list lebih lengkap rekomendasi lainnya ada di thread Twitter aku di sini kalau misalnya mau baca. Tapi thank you banget buat teman-teman yang masih nungguin video aku dan mau nonton video aku yang sekarang sampai detik ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.